Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam kesempatan kali ini, saya Anissa Wulandari, perwakilan dari kelompok 4, akan menyampaikan materi kami, yaitu yang berjudul tentang tahap pertumbuhan dan perkembangan sel. Oke, disimak ya. Nah, yang pertama itu saya akan menerangkan tentang apa itu pertumbuhan dan perkembangan. Nah, di sini pertumbuhan adalah peristiwa perubahan biologi yang terjadi pada makhluk hidup yang berupa pertambahan ukuran, baik itu volume, massa, dan juga tinggi. Nah, sedangkan perkembangan adalah suatu proses menuju kedewasaan pada organisme. Selanjutnya kita akan membahas tentang tahap pertumbuhan dan perkembangan. Nah, yang pertama itu ada tahap awal pertumbuhan, di mana mula-mula biji melakukan imbibisi atau penyerapan air sampai ukuran bijinya bertambah dan menjadi lunak. Kemudian, saat air masuk ke dalam biji, enzim-enzim mulai mengaktifkan berbagai reaksi kimia. Nah, kerja enzim ini antara lain mengaktifkan metabolisme di dalam biji dengan mensintesis cadangan makanan sebagai persediaan cadangan makanan pada saat perkecambahan berlangsung. Kemudian di sini juga ada gambar dan bagian-bagian dari biji. Dimana bisa kita lihat, nah di paling atas ini ada plumula. Plumula ini calon batang. Nah, jadi plumula inilah nanti yang akan tumbuh jadi batang. Kemudian di sini ada biji mulai berkecambah, ada testa. Nah, di bagian bawah sini ada reticula atau calon akar. Oke. Ini dia. Nah, kemudian di sini saya juga akan membahas tentang tahap pertumbuhan dan perkembangan yang kedua, yaitu tentang perkecambahan, di mana perkecambahan terjadi karena pertumbuhan radikula atau calon akar dan pertumbuhan plumula atau calon batang. Nah, ada juga faktor yang mempengaruhi perkecambahan, yaitu ada air, ada kelembapan, oksigen, dan juga suhu. Perkecambahan ini juga itu dibagi dari dua macam, yaitu yang pertama ada tipe perkecambahan di atas tanah atau epikeal, dan yang kedua itu ada tipe perkecambahan di bawah tanah atau gambar embrio tumbuhan. Saya lihat sendiri, sini ada proses bijian. Bisa dilihat dalam bentuk biji dalamnya. Yang pertama ada kacang, jadi kotil. Jagung adalah monokotil. Beda kacang dan kotil. Perkecambahan bio pada tumbuhan seperti ini disebut sebagai perkecambahan, merupakan pemula atau awal pertumbuhan embrio. Di dalam biji-biji ini perkembangan dapat membentuk pemula karena di dalamnya mengandung embrio. Embrio atau lembaga mempunyai kecambahan, yaitu radikula, akar lembaga, kotiledon daun lembaga, dan cauliculus batang lembaga. Di dalam biji pertumbuhan ini ada beberapa bagian, yaitu plumula, kotil, radikula, dan kotiledon. Di dalam kegiatan yang Anda lakukan akan menemukan calon individual embrio yang dilengkapi dengan cadangan makanan. Cukup sekian yang bisa saya jelasin. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan lanjutan dari teman saya Tiar Farazi. Di sini saya akan menjelaskan tahap pertumbuhan dan perkembangan sel. Nah, di sini saya akan menjelaskan pertumbuhan primer dibagi menjadi dua, yaitu pertumbuhan primer pada akar muda yang keluar dari biji segera masuk ke dalam tanah. Selanjutnya membentuk sistem berakaran tanah. Yang kedua, pertumbuhan primer pada batang. Pertumbuhan dan perkembangan primer pada batang meliputi daerah pertumbuhan atau titik tumbuh.
daerah perpanjangan, dan daerah diferensiasi. Nah, di sini gambar jaringan meristem apikal akar. Ada tunjuk akar, ada meristem, daerah pemanjangan sel, korteks, flom, dan silem. Di sini bisa kalian lihat di A, di B, C, D, E, dan F. Selanjutnya, gambar irisan membujur ujung akar. Nah, di gambar ini bisa teman-teman baca ada bakal daun, meristem apikal, daerah pemanjangan, epidermis, korteks, empulur, silem, flom, dan karbinan. Nah, di sini juga ada macam-macam pertumbuhan pada tumbuhan. Ada 2 pertumbuhan sekunder. Aktivitas sel-sel meristem sekunder yaitu kambium dan kambium gabus. Pertumbuhan ini dijumpai pada pertumbuhan dikotil, gimnospermae, dan menyebabkan pembesaran ukuran atau diameter tumbuhan. Baik, nama saya Alfia Rahmah, dan di sini saya akan menjelaskan lanjutan daripada penjelasan yang Ulfa Meliza, yaitu tentang tahap pertumbuhan dan perkembangan sel. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan. Yang pertama ada hormon pertumbuhan. Nah, hormon pertumbuhan ini bertugas untuk merancang bagian tertentu untuk melakukan pembelahan sel agar tumbuhannya semakin membesar. Nah, hormon pertumbuhan ini ada 5 hormon utama, yaitu ada auksin, giberelin, sitokinin, asam absitat, dan etilen. Nah, faktor yang kedua yaitu ada nutrisi. Tanaman mutlak membutuhkan 13 unsur hara esensial dalam pertumbuhannya. Nah, 13 unsur hara ini meliputi yaitu pertama ada nitrogen, kedua ada fosfor, ketiga ada kalium, keempat ada magnesium, kemudian ada kalsium, belerang, klor, mangan, tembaga, seng, borium, dan molibdenum. Nah, kemudian faktor ketiganya ada gen. Nah, gen ini merupakan faktor penentu sifat-sifat makhluk hidup. Gen ini akan terwaris dari generasi ke generasi. Biasanya sifat yang ditentukan oleh gen itu disebut sifat keturunan. Bila tumbuhan mewarisi gen sifat pendek dari induk pendek, maka tumbuhan tersebut akan tetap pendek. Tumbuhan yang memiliki gen penentu buah rasa manis maka akan menghasilkan buah yang rasanya akan manis pula. Nah, faktor yang keempat itu ada lingkungan. Nah, faktor lingkungan ini yaitu ada 4 ya, yaitu ada cahaya, kemudian keasaman atau pH, ketiga ada kerapatan tanah, kemudian ada temperatur atau suhu. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan tentang kurva pertumbuhan. Nah, kurva pertumbuhan ini ada 4 fase ya, yaitu pertama ada fase long, di mana fase long ini disebut juga dengan pertumbuhan lambat. Sel-sel akan membelah hanya sedikit ya. Kemudian yang kedua ada fase eksponensial. Nah, fase eksponensial ini pertumbuhan mencapai maksimum atau agak lebih cepat ya pertumbuhannya. Sel-sel aktif membelah dan mengalami elongasi. Nah, kemudian ketiga ada fase stasioner, yaitu pertumbuhannya terhenti atau nol. Ukuran tumbuhan juga sudah tidak bisa mengalami perubahan lagi. Nah, kemudian yang terakhir ada fase kematian, yaitu di mana pertumbuhan tidak akan mengalami penuaan. Nah, mungkin cukup sekian
sekian saya rasa penjelasan daripada saya, dan saya akhiri ya penjelasan daripada kelompok 4 ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.